Jadi jangan TikTok antara pemerintah dan DPR saja gitu. Itu kan tidak ideal. Karena mereka mengatakan, loh kami kan sudah dipilih rakyat. Jadi apapun yang sudah kami terima mandat itu ya kami tunaikan saja di tupoksi kami. Ya nggak seperti itu. Nggak seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dan Bang Dodi. Bang Dodi, Direktur Klinik Pancasila, peraih 15 rekor muri amal Pancasila dan juga penulis buku Aku Cinta di Kau Cinta, dan masih banyak lagi buku-buku yang ditulis oleh Bang Dodi. Luar biasa, Bang Dodi ini masih terus berkarya terkait dengan tulisan-tulisan yang bernuansa Pancasila ya Bang Dodi ya. Pada kesempatan ini kita akan berbincang-bincang soal perspektif Pancasila melihat Undang-Undang Omnibus Law Ciptaker, Bang Dodi. Semoga pemikiran, gagasan-gagasan Bang Dodi malam hari ini bisa tersampaikan bagaimana sih Pancasila melihat Ciptaker ini. Dan yang pertama, Bang Dodi, esensi daripada Undang-Undang Ciptaker ini apa sih menurut Bang Dodi, yang Bang Dodi ketahui tentang Ciptaker? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar podcast yang diasuh oleh Adinda Ici. Iya. Malam hari ini satu kebahagiaan, kedua kalinya saya bisa memenuhi undangan Adinda. Undang-Undang Omnibus Law Ciptaker itu dalam kacamata saya dan pandangan saya adalah salah satu upaya dari khususnya pemerintah untuk menunjukkan konsistensinya mengawal konstitusi. Karena kalimat cipta kerja itu konotasinya sudah positif kan, menciptakan lapangan kerja. Iya. Dengan adanya Undang-Undang Omnibus Law Ciptaker ini, pemerintah ingin mendeliver satu komitmen politik, mengamankan amanat konstitusi, dan yang ketiga ingin menciptakan ruangan dan lapangan kerja bagi seluruh anak bangsa dari Sabang sampai Merauke. Omnibus Law itu sendiri sebenarnya adalah salah satu perangkat peraturan yang tafsirnya adalah ingin memangkas atau meringkas rantai birokrasi agar dapat secara efektif, singkat, menjadi satu pola penyederhanaan. Jadi kalau kita lihat mission dari Omnibus Law ini sendiri adalah keinginan kuat untuk meringkas atau memangkas rantai perizinan yang secara teks dan kontekstual itu tidak konkuren, tidak sebangun, dan ada hal-hal yang harus diserasikan. Sehingga dari filosofinya sebenarnya Undang-Undang Omnibus Law ini adalah tepat zaman. Karena apa? Dari 79 undang-undang yang disinkronisasi di Undang-Undang Omnibus Law Ciptaker ini, mayoritas masih dibangun dan dilahirkan ketika era transformasi digital itu belum mengemuka di negeri kita. Jadi rezim saat itu membuat undang-undang pasti juga harus mengelola suasana kebatinan kan. Ya, kita tahu di zaman sebelum reformasi dan reformasi 10 tahun setelah reformasi, banyak bingkai-bingkai undang-undang kita yang mengelola bagaimana sebuah proses perizinan itu dipenuhi oleh citizen, warga negara, baik dalam kapasitas sebagai pengusaha, pedagang, atau investasi. Sehingga sederhananya sebenarnya 79 undang-undang yang disinkronisasi di dalam 1035 halaman Undang-Undang Ciptaker ini sebenarnya adalah proses itikat baik
dari stakeholder kita, baik pemerintah dan DPR, untuk meyakinkan bagaimana keberlanjutan pembangunan nasional itu dapat terus mengimbangi tuntutan zaman. Karena kita ada persoalan serius, menciptakan lapangan pekerjaan itu bukan persoalan investasi hadir, kemudian buka pabrik, sumber daya manusia direkrut untuk mengelola ekosistem industri dan ekonomi bangsa kita. Tidak sesederhana itu sebenarnya. Lapangan pekerjaan itu kan sebenarnya dapat didesain, diciptakan ketika seluruh sumber daya di negeri kita dapat dikonsolidasikan dalam satu irama yang sama. Tiap tahun kita akan berhadapan dengan 2,9 juta pekerja yang membutuhkan lapangan pekerjaan. Belum lagi secara statistik kita juga masih menyisakan kelompok pengangguran terbuka dan tertutup yang juga hari ini ikut di dalam klaster UMKM yang pola kerjanya tidak seperti sistematis di industri-industri yang ada. Jadi ada rangkaian dari kondisi-kondisi tersebut yang mengharuskan pemerintah menciptakan satu aturan agar ruangan yang tersedia itu yang hari ini hadir di dalam interaksi kebangsaan kita tidak terlalu fokus pada yang sudah terjadi, karena yang lulus dari pendidikan itu kan dia harus dapat lapangan pekerjaan. Nah, investasi harus dihadirkan di sana agar ada lapangan pekerjaan untuk menyerap tadi. Tetapi ada yang jauh lebih penting dari proses itu semua adalah suasana ekosistem yang harus dibangun. Itu adalah ekosistem produktivitas. Disinilah bangsa Indonesia mau tidak mau harus memiliki satu kelapangan pikiran, jiwa, dan gerak yang luas untuk menangkap esensinya dari Undang-Undang Omnibus Law ini secara filosofis Pancasilais, karena ingin memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi anak bangsa untuk apa? Meningkatkan nilai tambah dari pengetahuan yang diperoleh di bangku sekolah menjadi pekerja. Jadi secara filosofis Undang-Undang Omnibus Law ini positif. Baik. Tetapi ketika ada pertanyaan lanjutan, mengapa undang-undang yang secara konotasi positif ini terjadi polemik? Iya, malah mengundang kontroversi ya kan, jadi polemik. Ini sederhana saja. Sebenarnya bergulirnya akumulasi masalah di masa lalu ketika undang-undang kita terlalu rumit dan birokrasinya berbelit-belit, itu ternyata tidak mampu menciptakan satu klaster komunitas usaha-usahaan baru yang sejajar, yang senapas dengan undang-undang yang dibangun itu, yang dilahirkan itu. Nah, itu terbukti lapisan-lapisan yang mengelola penguasaan ekonomi di negara kita cenderung 25 tahun terakhir itu orangnya yang boleh dikatakan dari klaster itu. Yang banyak justru malah bertumpu di UMKM, usaha menengah, kecil, mikro, dan koperasi. Nah, ini kan menyadarkan pada bangsa Indonesia bahwa kita punya persoalan serius di sini. Yang pertama adalah keserasian antara output lulusan pendidikan formal di negara kita dengan lapangan pekerjaan memang belum terjadi komunikasi sehati dan sebangun. Kita sudah bisa proyeksi misalnya 1 tahun kita ada 2,9 juta tenaga kerja yang harus masuk lapangan pekerjaan. Tetapi materi pendidikan kita itu belum mampu mendorong anak-anak bangsa itu memahami yang disebut filosofi uang. Uang itu dalam tafsir klinik Pancasila adalah unsur alat tukar yang punya nilai guna. Itu namanya uang. Unsur alat tukar yang punya nilai guna. Kenapa filosofi uang ini begitu penting diberikan untuk anak-anak bangsa kita? Secara logika, membiarkan anak bangsa 16 tahun sejak dari TK sampai perguruan tinggi, mereka baru diizinkan oleh ekosistem mencari uang. Itu menurut saya adalah salah satu kekilapan bangsa yang harus dikoreksi. Kalau kita bicara secara rata-rata, berarti anak bangsa itu minimal diizinkan mencari uang setelah dia lulus SMA atau SMK. Itu umurnya antara 17-18.
diperpanjang sedikit yang S1 umur 22. Sementara ekosistem peradaban ekonomi di dunia itu tidak pernah mengatakan yang boleh pegang uang dan mencari uang itu yang umur 17 ke 22. Iya. Anak umur 6 tahun sekalipun di dunia banyak sekali yang melakukan proses inovasi, kreasi, menghasilkan produktivitas, mencari nilai tambah yang tidak ada hubungannya dengan ijazah dan sertifikat yang dia miliki. Ini persoalan besar di bangsa Indonesia. Bahwa ketidakmampuan mereka memahami filosofi uang itu dengan investasi pendidikan yang besar dari keluarga dan negara, tetapi begitu mereka lulus dari pendidikan formal bahkan informal, negara diminta oleh keluarga di seluruh Indonesia, anakku sudah sarjana nih, mana lapangan pekerjaannya? Menjadi pertanyaan serius. Orang-orang yang terdidik saja sekarang berbondong-bondong masuk jalur untuk mencari kerja. Berarti kan ada persoalan serius di sini, bagaimana mengkapitalisasi ilmu pengetahuan yang dikuasain anak bangsa selama 16 tahun, dia harus juga punya nilai tambah. Nah, keseriusan ini dilihat oleh pemerintah, bahwa kalau kita pakai model-model konvensional, tidak melahirkan usahawan baru, karena birokrasinya berbelit-belit, panjang sekali. Kemudian kalau kita ingin menggandeng investor dari luar melihat competitive advantage-nya kita lemah, misalnya buruhnya minta gaji tinggi, banyak persoalan-persoalan yang sebenarnya teknis, tetapi karena dikumpulkan, diakumulasikan, itu jadi beban. Beban untuk bangsa ini menjadi kawasan yang menarik untuk investasi. Baik, Bang Lodi kan tadi Bang Lodi sudah jelaskan bahwa ternyata secara filosofi Undang-Undang Ciptaker ini, Omnibus Law Ciptaker ini ternyata ada manfaatnya gitu, karena menciptakan lapangan kerja dari Ciptaker itu, asal kata dari Ciptaker itu secara filosofi Bang Lodi. Tapi nyatanya memang kan kalau dikaji, kita lihat juga penolakan yang besar-besaran di level masyarakat, semua unsur elemen yang menolak ini termasuk mahasiswa, para buruh, para tani juga banyak yang secara umum menolak gitu Bang Lodi, karena dianggap bahwa ada beberapa pasal-pasal yang di dalam Undang-Undang Ciptaker ini ternyata merugikan masyarakat kecil, memberikan ruang yang sangat sempit buat masyarakat, sementara membuka ruang yang besar buat para investasi asing gitu, investor asing gitu Bang Lodi. Nah, bagaimana Pancasila memandang ini Bang Lodi? Ya, dari perspektif Pancasila, saya tadi mengatakan secara filosofis Undang-Undang Omnibus Law ini sebenarnya bagus. Sudah masuk. Jadi sebenarnya secara akumulatif Undang-Undang Omnibus Law Ciptaker ini ingin mendeliver nilai-nilai Pancasila di dalam konstruksi undang-undang itu. Nah, yang terjadi hari ini ada resistensi, ada polemik, ada kontroversi, ada demo dan segala macam. Itu bagian dari implikasi dari sebuah undang-undang yang memang ada satu kaidah bahasa yang saya pikir kita juga harus menyadari ini juga kesalahan kolektif. Kata-kata buruh itu sendiri sebenarnya adalah tergolong kalimat yang kurang Indonesianis. Buruh itu, karena buruh itu kan domainnya di zaman era kolonial itu kan tafsirnya adalah beri upah rendah untuk hidup. Buruh beri upah rendah untuk hidup. Sedangkan upah itu uang pokok asal hidup. Jadi buruh dan upah ini sebenarnya satu kosakata yang harusnya sudah usang. Tetapi kesadaran bangsa Indonesia untuk mengkoreksi istilah itu terlambat. Jadi masih disusun dalam satu aturan-aturan sehingga ada degradasi nilai kemanusiaan yang muncul dari kalimat tadi. Kita pernah memunculkan, bahkan sudah secara sosiologis dan bahasa, istilah pekerja atau karyawan. Iya, karyawan dan pekerja, tetapi kurang populer gitu. Nah, di nilai-nilai Pancasila, istilah buruh dan upah itu memang kurang Pancasila, karena menempatkan satu hubungan yang mestinya hubungan kan harus resiprokal, timbal balik. Tetapi kalau antara buruh dengan majikan itu memang posisinya tidak setara. Selalu pengusaha itu menjadi komandan, menjadi bos dari buruh. Ini juga satu kosakata yang menurut saya sangat penting untuk direvisi, untuk kita mendorong janganlah ada istilah buruh lagi lah dalam percakapan sosial
publik maupun hubungan industrial di negeri kita, ganti saja istilahnya dengan pekerja atau karyawan. Jadi buruh itu kita masukkan saja ke dalam satu kosakata masa lalu. Nah, kalau ditanya apakah Undang-Undang Cipta Kerja hari ini akan merugikan karena membuka lapangan investasi bagi asing, tenaga kerja asing akan mudah, kemudian ada kesejahteraan buruh yang akan tereliminasi, ya kan, terkurangi. Menurut saya itu adalah persoalan yang dapat diselesaikan dengan komunikasi, sambung pikir, sambung hati, dan sambung kaki. Kenapa? Karena dari undang-undang yang besar ini, yang 135 halaman ini, kan nanti akan muncul peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan ini. Sehingga memungkinkan juga sebenarnya bangsa Indonesia itu melatih kesabaran untuk menghadapi satu isu-isu bangsa. Nah, karena kita negara hukum, idealnya seluruh ketidaksesuaian tadi dibawa saja ke jalur itu. Misalnya kalau Undang-Undang Ciptaker sudah absah, kita judicial review ke MK. Kalaupun di MK nanti tidak sesuai dengan proses keinginan orang-orang yang opposite terhadap nilai-nilai Undang-Undang Ciptaker, dikawal bareng-bareng, artinya tetap bisa meminta kembali kepada DPR sebagai perwakilan rakyat yang konstitusional untuk mengawal aturan turunannya. Kalaupun ada implementasi dari Undang-Undang Ciptaker nanti yang merugikan kepentingan nasional, negeri ini kan bukan negeri titik. Artinya begitu keluar satu aturan main titik, begitu ditafsirkannya kan tidak, kan selalu koma. Karena itu Pancasila menyelesaikannya dengan apa? Dengan dua konsep. Yang pertama musyawarah mufakat, yang kedua bagaimana gongsi pakas, gotong royong sila padi kapas itu didorong kembali menjadi energi moral bangsa Indonesia, bahwa kita tidak perlu saling terpecah belah hanya karena satu isu. Jadi tidak ada yang istilahnya undang-undang ini kiamat untuk buruh, kiamat untuk rakyat kecil. Ini sebenarnya tidak. Yang penting pemerintah menyadarin bahwa memang ada proses sosialisasi yang tidak sempurna ke publik. Diakibatkan apa? Karena struktur desentralisasi di negara kita sudah dijalankan sejak tahun 2000, sudah begitu panjang 20 tahun. Kemudian Departemen Penerangan sudah berubah jadi Kementerian Informasi dan Komunikasi. Kita kehilangan juru bicara yang menyiapkan dirinya dari seluruh proses untuk penyiapan legislasi undang-undang itu di komunitas informal. Jadi pemerintah terlalu serius, yang diajak tuh stakeholder resmi saja, misalnya Serikat Pekerja Seluruh Indonesia dengan organ-organ yang memang sudah berdiri. Tetapi komunitas informal tidak digarap dengan baik dalam proses itu. Iya. Dan ini juga Bang Dodi, kalau masyarakat menganggap sih, banyak elemen juga menganggap bahwa tidak ada transparansi, karena yang pertama tadi sudah disampaikan Bang Dodi, nggak ada sosialisasi, itu yang pertama. Kemudian mengundang banyak stakeholder untuk bersama-sama merancang ini undang-undang. Jadi seolah-olah cuma melibatkan pemerintah aja, yang lain nggak dilibatkan. Inilah menjadi kontroversi di tengah masyarakat. Nah, padahal di era transformasi digital, komunitas informal, termasuk pemimpin informal, pemimpin ormas, yang tidak berkaitan dengan judul itu saja. Iya. Sebenarnya kalau judulnya Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, itu seluruh komponen bangsa kita punya hak konstitusional untuk menyampaikan pendapatnya. Sayangnya ruangan itu, kartu pengaman itu terlalu serius dibangun oleh pemerintah. Jadi cukup dengan DPR dan stakeholder yang jumlahnya juga relatif tidak begitu signifikan, tetapi tidak melibatkan stakeholder lebih luas. Nah, jadi persoalan sosialisasi dari program ini sebenarnya juga kalau kita lihat dalam informasi yang kita rekam, prosesnya sudah 4 tahun. Mulai dari gagasan, dirumuskan, sehingga muncul bentuk konklusi, kesimpulannya sampai 1035 halaman. Ya, jadi ada dua itu 900 5 halaman dan 1035 halaman itu. Bayangkan untuk mengolah satu aturan dan peraturan hukum 1035 halaman dalam waktu 4 tahun. Itu juga kalau kita anggap adalah effort, sumber daya pemerintah dan DPR itu juga luar biasa. Luar biasa. Cuma memang kita tidak memiliki tradisi berkomunikasi yang Yang Indonesia Raya. Jadi kita terlalu tegang gitu.
Jadi pokoknya kalau ini sudah tupoksi saya, ya ini saya kerjakan gitu. Padahal dampak dari peluncuran sebuah undang-undang kan ke publik. Iya. Jadi ruangan uji publik yang tidak paripurna inilah menyebabkan gesekan-gesekan di lapangan. Iya. Nah, situasinya menjadi menarik karena ketika diluncurkan Undang-Undang Ciptaker ini kita lagi pandemi. Nah, suasana psikologis orang dari dalam suasana wabah kan memang tidak sempurna. Iya. Di situ ada degradasi oksigen, ada letupan emosional karena kepengapan kehidupan dan segala macam. Itu mudah sekali dipicu oleh kelompok-kelompok yang memang punya agenda-agenda atau proyek-proyek yang memang tidak sejajar dengan mission negara itu. Iya. Jadi saya mengamati sebenarnya perlu juga diambil hikmahnya dari 2 kali peluncuran rancangan undang-undang HIP dan Ciptaker ini. Mengapa dapat resistensi tinggi di publik? Karena memang kita tidak mau mencoba melihat manfaat dari juru bicara yang ada itu. Sekarang kalau saya katakan apa sih handicapnya kita transparan saja, media sosial dan digital begitu terbuka, sampaikan saja ayat per ayat, pasal per pasal gitu, sehingga tapi publik. Kan Bang Nodi sampai sekarang itu tidak disampaikan, bahkan sebagian kalau saya lihat di beberapa media itu juga sampai sekarang pihak kepolisian juga kan nggak memegang draft itu, tidak dibagikan. Akhirnya pasal per pasal yang tadi menjadi kontroversi di tengah masyarakat juga itu nggak ada transparansi tadi. Ya karena itu saya tidak punya kepentingan untuk menyorot di sisi itu, tetapi saya lihat bagian besar dari undang-undang ini kan sudah positif. Iya. Nah kalau ada interest dari pihak ketiga yang memang ingin menunggangi undang-undang ini, ruangan jalur hukumnya masih tersedia kan, saya sebutkan tadi ke MK. Nanti setelah mungkin di MK yang mendemo itu tidak terakomodasi, bisa mengawal di Perpres. Jadi ruangan untuk mengkoreksi tetap tersedia di negeri kita. Karena Pancasila itu mendorong agar asas musyawarah mufakat itu bukan titik tapi koma. Koma itu kan artinya harus ada keinginan kuat seluruh stakeholder untuk membangun bangsa ini. Ya wajar saja kalau pemerintah punya agenda tertentu misalnya dalam undang-undang itu karena punya visi dan misi ingin menyelamatkan kepentingan yang lebih luas. Nah, unsur prudent kehati-hatian juga harus dijaga, dan saya yakin seluruh pemangku kepentingan di pemerintah juga punya nilai yang sama. Tidak mungkin mereka mengorbankan kepentingan orang banyak. Tapi kan tidak semua pikiran-pikiran besar dari pemerintah itu didetailkan dalam bentuk teknis, karena lapangan persepsi publiknya begitu luas. Makanya tadi kan saya sarankan, kalau memang ada kepentingan-kepentingan yang ingin dihadirkan dalam rangka mengamankan kepentingan lebih luas, ya badan seperti Kementerian Penerangan di zaman lalu saya pikir boleh juga ditambahkan bobotnya ke Kementerian Info. Jadi seluruh proses legislasi yang akan dihadirkan di negeri kita itu ada lembaga yang memang langsung membuka uji publiknya. Jadi jangan TikTok antara pemerintah dengan DPR saja gitu loh. Itu kan tidak ideal. Karena mereka mengatakan, loh kami kan sudah dipilih rakyat. Jadi apapun yang sudah kami terima mandat itu ya kami tunaikan saja di tupoksi kami. Ya nggak seperti itu. Nggak seperti itu ya. Pancasila juga mengarahkan nggak seperti harus itu. Musyawarah harus ada musyawarah mufakat dan melibatkan yang lain. Iya, disitulah saya pikir komunitas informal, pemimpin agama, pemimpin pemuda, semua dapat dilibatkan. Karena mau tidak mau dampak dari pengguliran undang-undang ini kan kehidupan luas. Iya. Jadi kalau nanti sekarang yang dikembangkan, nanti tenaga kerja asing begitu mudah, gitu kan. Kemudian investasinya juga banyak, ini akan merambah sumber daya alam. Itu isu-isu yang kategorinya belum tentu hoax juga. Iya. Karena hoax itu dalam tafsir saya adalah hasutan. Iya. Ya, yang orientasinya itu anomali, orientasinya menyimpang dan ekstrim. Iya. Itu hoax. Tapi kalau sekedar diskursus atau wacana yang dibangun oleh stakeholder serikat pekerja bahwa nanti ada perlindungan kesejahteraan yang terkurangi, kemudian ada uang pesangon yang dikurangin, ada cuti hamil yang terlalu restriksi pembatasan, ada hal-hal yang sifatnya mengurangi. Bahkan di dunia pendidikan juga itu. Kemudian ada liberalisasi dari perizinan segala macam. Kalau menurut saya semuanya jangan dipukul rata. Iya. Jadi ada bagian-bagian yang memang sudah positif, ya di-endorse saja oleh publik gitu. Karena memang positif. Contoh,
proses perizinan bikin koperasi, ya kan, UMKM dan apa perizinan yang dipangkas, itu juga harus diapresiasi. Karena apa? Karena tumbuh kembang usahawan baru di negara kita lambat itu kan karena ekosistemnya juga tidak menguntungkan, sehingga orang akhirnya malas lah saya berusaha berdagang, mendingan saya jadi pekerja saja. Kan tidak ideal itu. Tidak ideal karena tadi saya bilang pendidikan di negara kita terlalu tegas dan kaku sekali, sehingga bayangkan orang di umur 18 sampai 22 baru diizinkan cari uang. Padahal uang itu di seluruh dunia itu kan beredarnya bisa 1 detik. Anda punya gagasan hari ini, gagasan Anda jenius, kan bisa diperdagangkan di era global. Jadi era digitalisasi itu memang mengharuskan semua orang itu transparan, terbuka. Karena apa? Ketika sebuah kebijakan tidak memenuhi kaidah itu akan digulung juga oleh waktu. Jadi lambat apa cepat juga akan digulung juga oleh waktu. Karena itu yang namanya hidden agenda terselubung di era demokrasi, di era digitalisasi, itu harus dipertimbangkan secara seksama. Menurut saya ya, dari kacamata saya, tidak ada hal yang merugikan baik bagi pemerintah dan bangsa ini kalau seluruh orang kembali ke sila keempat, musyawarah mufakat. Baik. Jadi Bang Dodi, jadi harus ada transparansi ya dan komunikasi yang baik, apalagi kita masuk pada era digital, segalanya harus menggunakan komunikasi yang baik. Dan lagian kan media sosial ini memberikan ruang buat kita semua dapat berkomunikasi secara baik ya Bang Dodi. Terus tapi faktanya, sekali lagi faktanya Bang Dodi, bahwa ini membuat gaduh dengan undang-undang Omnibus Ciptaker, ini membuat gaduh di tengah masyarakat Bang Dodi. Semua menganggap bahwa ini mencekik, meskipun tadi sudah disampaikan oleh Bang Dodi, ada kita lihat secara filosofi bahwa undang-undang Ciptaker berarti menciptakan lapangan kerja. Nah, itu di dalam undang-undang ada pasal-pasal tertentu yang ternyata menguntungkan. Tapi karena memang tidak ada transparansi, akhirnya segalanya dilibatkan bahwa itu tidak baik dan itu merugikan. Ternyata ada sebagian, harusnya kalau misalkan melibatkan elemen misalkan tokoh agama, tokoh masyarakat, atau para pekerja dan LSM lain lah, organisasi-organisasi turut serta untuk membahas undang-undang ini, yakin percaya bahwa tidak melahirkan kontroversi ya Bang Dodi. Jadi kalau sudah seperti ini, apa solusinya Bang Dodi? Ya, komunikasi Pancasila itu kan menggarisbawahi bahwa seluruh problem kebangsaan kita itu tidak punya peluang untuk pecah belah. Kalau kita sudah dengan komunikasi Pancasila. Jadi di sini dibutuhkan jiwa besar, lapang dada dari semua pihak, gitu ya, untuk sama-sama melihat bangsa ini ke depan dengan cara-cara yang Pancasilais. Apa itu? Ya kalau memang hari ini sudah ada kekakuan dalam proses perumusan undang-undang ini, ya, misalnya semua beralih ke hukum, gitu. Karena kita negara hukum, sudah larikan sejak ke sana. Menurut saya bangun saja komunikasi Pancasila. Ruangan masih tersedia cukup panjang, misalnya DPR dengan pemerintah menugaskan tim sosialisasi yang lebih intensif gitu kan, untuk terjun ke lapisan-lapisan pemimpin informal dan komunitas informal. Pemerintah juga harus melahirkan dulu kita punya komunikasi sambung rasa di era Orde Baru, sambung rasa gitu. Baik melalui kelompok capir, baik melalui dialog-dialog, ini yang hari ini hilang. Padahal ketika era digital seperti ini, semua orang tuh bisa jadi polisi, jadi jaksa, jadi hakim. Meskipun dia tidak memiliki atribut itu, tapi pikiran dan perilaku orang tuh bisa segera jadi hakim, jaksa, dan polisi terhadap isu, terhadap informasi. Jadi menurut saya justru kegamangan publik terhadap ketulusan Undang-Undang Ciptaker ini sebenarnya bisa diselesaikan kalau tim yang saya sebut tadi, tim dari DPR dan pemerintah membuka ruangan seluas-luasnya dengan media yang ada, sehingga rasa memiliki bangsa ini tuh jangan terlalu tegak dan kaku. Sekarang terlalu yang merasa punya kewenangan itu tupoksi saya gitu. Jadi lama-lama anak-anak bangsa di negeri kita tuh hidupnya seperti garis lurus saja. Saya lulus, saya bekerja di sinilah saya amankan. Kurang lentur gitu loh. Padahal mestinya keluasan dalam berkomunikasi, dalam berinteraksi itu modal komunikasi Pancasila. Dengan demikian harapan saya polemik ini
harus diselesaikan dengan cara Pancasila. Tidak ada satupun kelompok dan komunitas yang merasa paling benar. Selalu ada ruangan kekilapan dari proses dialektika ini. Ada yang hilaf. Ya sudahlah, berbesar jiwa, berlapang dada, ayo kita ketemu di ruangan musyawarah mufakat. Jangan karena asas itu kan kekuasaan saya, itu kewenangan saya, jadi saya mengelola itu semua. Tidak mungkin itu dipertahankan di era digitalisasi dan demokrasi seperti ini. Karena seluruh kepentingan publik itu pertanggungjawabannya juga kepada publik dan kepada yang maha kuasa, yang nomor satu. Jadi tidak ada satupun keputusan, kebijaksanaan, ketetapan kita itu lepas dari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, paling tidak Pancasila telah memberikan penekanan kuat di sila pertama, ketuhanan yang Baik, Bang Nudi, terus kalau kita lihat pada sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan dalam perspektif penciptaker ini, dan ini kan sudah disahkan oleh DPR pada tanggal 5 Oktober kemarin ya, itu udah ini dalam paripurna kemarin udah disahkan, tinggal Presiden sebagai panglima tertinggi di negara ini yang menandatangani, yang ACC-kan, berarti undang-undang ini akan sah. Jadi menunggu dari Pak Presiden aja. Ya, jadi kalau kacamata keadilan sosial, bagaimana Pak Presiden melihat ini dalam kacamata tadi saya bilang sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, biar masyarakat itu merasa nyaman dengan ini. Nah, karena itu nyaman atau tidak nyaman dari proses ini akan melatih bangsa ini melewati ujian. Seandainya Presiden tidak tekan pun 30 hari kan undang-undang itu sudah sah. Peluang dari citizen, warga negara kan tinggal judicial review ke MK kan? Makanya tadi saya bilang, saya ulangi Anita, meskipun nanti di MK pun proses hukum itu tidak memuaskan bagi yang tidak setuju, itu ruangan yang tersedia di negara kita tetap banyak kalau komunikasi Pancasilanya itu dibunyikan, dihangatkan, dan terus ditiupkan oleh kita-kita. Jadi jangan menganggap kalau nanti di MK kalah juga orang-orang yang hari ini tidak berkenan, itu langsung membuat aspersurdem, kita lawan mereka. Ini kata-kata aspersurdem ini hari ini membelah bangsa Indonesia. Dan Pancasila tidak ingin bangsa ini terpecah belah. Karena semua masih bisa didialogkan. Di musyawarah mufakat. Tapi kan ruang ini ditutup oleh, anggaplah kalau dikatakan bahwa seolah-olah penguasa itu menutup ruang untuk masyarakat kecil gitu. Jadi seolah-olah tidak ada lagi ruang musyawarah di sini. Sebenarnya kan demokrasi yang dibangun pasca reformasi. Seluruh orang yang menjadi hari ini jadi pemimpin atau penguasa kan yang milih rakyat. Presiden dipilih oleh seluruh rakyat Indonesia. Gubernur dipilih oleh satu provinsinya, bupati, wali kota oleh kota madya dan kabupatennya. Semua kan pemimpin yang dipilih rakyat. Cuma memang skala yang dikelolanya mungkin berbeda, yang satu nasional, yang satu provinsi. Nah, jadi menurut saya tidak ada satupun kelas pemimpin yang satu dan lainnya itu lebih tinggi kalau semata-mata untuk kepentingan umum. Jadi jujur saya katakan rumusannya tetap komunikasi Pancasila. Ayo, bagi yang hari ini kurang jelas ditelepon, diajak berunding, ya kan, cari jalan keluar gitu kan. Sambil dengan ultimatum, Pak ini jangan dong, kalau ini kan nanti akan merugikan ini. Oke, untuk membatasi agar tidak adanya kerugian yang kepada masyarakat kecil, buruh, karyawan atau segala macam, dilokalisasi pasal itu. Dalam apa? Dalam implementasinya. So, kita juga cukup yakin bukan resentralisasi, kan tetap saja proses perizinan itu di daerah. Sehingga mari kapasitas intelektual publik ditingkatkan juga. Karena kalau memperbesar komunikasi lisan, demo dan segala macam, ya akan menimbulkan hal-hal yang merugikan bangsa ini secara keseluruhan. Bang Nudi, jadi begini, kalau saya melihat juga kenapa gerakan-gerakan dari banyak elemen ini, organisasi-organisasi, mahasiswa khususnya, karena tadi kenapa harus ada demo gitu Bang Nudi? Kalau dalam kacamata kami yang kami lihat, karena ada ruang yang ditutup sama mereka. Jadi tadi Bang Nudi juga sudah sampaikan, jadi penguasa itu dalam tanda kutip misalkan DPR, dia menganggap bahwa itu tupoksi dia, jadi nggak bisa lagi yang membahas di situ, kami yang membahas selesai sama kami gitu. Menutup ruang itu yang membuat gaduh, pada akhirnya ada protes besar-besaran. Karena kalau misalkan mau melihat jalur kayak tadi Bang Nudi menawarkan
jalur komunikasi menyampaikan di telepon atau diundang musyawarah dan sebagainya, meminta bahwa ketika undang-undang ini merugikan pihak tertentu, misalkan karyawan, buruh, tani dan lain sebagainya, maka ini harus direvisi atau dikurangi dan lain sebagainya. Tapi ternyata tuntutan-tuntutan ini tidak dijawab, tidak disambut baik gitu. Jadi ada ruang yang tertutup buat ya. Menurut saya manajemen kepemimpinan itu salah satu unsur pokoknya itu adalah membangun trust publik itu diperlihatkan. Iya. Trust publik itu penting gitu. Jadi ketika orang itu lalai, dia tidak lagi menghargai trust publik, sebenarnya legitimasi dari produk-produk yang lahir dari masyarakat yang sudah distrust, itu juga menyebabkan krisis ilmu pengetahuan. Nah hari ini kita harus mengakui karena kondisi disinformasi, ya kan, kemudian ditangkis juga dengan komunikasi responsif oleh pemerintah dengan menyebut bahwa itu yang terjadi hoax. Itu jadi menimbulkan komunikasi dua arah ya, tapi sebenarnya tidak satu arah. Ya kan, karena lahir dari kutub-kutub yang punya kepentingan berbeda. Tapi kalau dibahas dengan komunikasi Pancasila gitu loh, kita keinginan melukai perasaan aja tuh nggak boleh ada. Nggak boleh ada, betul. Melukai perasaan loh ya, itu nggak boleh ada. Sehingga orang harus arif, bijaksana, prudent, hati-hati gitu kan. Apalagi di kepentingan orang banyak. Dan yang juga harus saya ingatkan, menjadi penguasa dan pemimpin itu kan tidak selamanya. Betul. Iya. Status itu kan status yang tidak permanen. Betul. Dengan jeda dan ruangan waktu, yang hari ini orang menjadi X, besok juga jadi X-min kan? Iya. Jadi sebenarnya tidak ada yang abadi ketika kita sedang mengurus kepentingan publik. Karena itu kaidah yang paling dominan, jagalah trust publik. Karena dari trust publik itu energinya besar sekali. Jadi kalau hari ini kita menelantarkan trust publik, juga menurut saya satu kekhilapan yang harus dikoreksi. Karena seluruh manusia budiman yang terpilih untuk mengurus bangsa dan negara ini, jujur harus mengakui juga bahwa seluruh nafkah hidupnya juga dari rakyat banyak. Kan kalau Anda jadi wali kota, gaji siapa? Rakyat. Iya. Kalau jadi bupati, rakyat, dan begitu seterusnya kan. Sehingga kaidah itu juga harus dijaga gitu loh, bahwa memelihara jangan sampai rakyat tersinggung juga, itu juga bagian dari kewajiban moral menurut saya. Jadi kuncinya hari ini agar terjadi kehangatan hubungan lagi antara sesama anak bangsa dengan pemimpin dan penguasa, mari kita hangatkan komunikasi Pancasila. Hangatkan komunikasi Pancasila ya. Baik Bang Dodi, luar biasa diskusi kita. Untuk menutupi perbincangan kita hari ini, konsepnya sangat menarik Bang Dodi, dan rumit, bukan rumit tapi jarang kita temukan kalau misalkan dalam kondisi seperti ini, dengan di tengah kegaduhan seperti ini, ternyata ada yang menyatukan kita konsep dengan Pancasila. Ternyata Bang Dodi udah hadir untuk menjawab ini. Kita nggak usah jauh-jauh bahwa ternyata konsep besar kita yang dibawa oleh para fandom father kita itu sangat luar biasa dan harus kita terapkan betul. Seperti Pancasila saat ini. Saya menganggap ini pemikiran baru dan gagasan-gagasan cemerlang brilian untuk saya Bang Dodi. Semoga bermanfaat juga untuk orang lain, karena Pancasila ini loh nggak usah jauh-jauh, kita masih mau cari konsep-konsep misalkan dari barat dan lain. Padahal ada konsep kita yang cukup besar, di dalamnya udah tertera lima kualitas ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ada adil di sana, yang beradab di sana tentang kemanusiaan, hubungan kita sesama manusia. Menyuarakan kita tentang persatuan, musyawarah yang sudah disampaikan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya pikir ini kompleks sudah sangat lengkap. Bagaimana pesan Bang Dodi ini untuk keseluruhan para pecinta Pancasila juga yang akan mencermati ini dengan baik, akan menangkap pesan-pesan daripada diskusi kita ini Bang Dodi? Undang-undang Omnibus Law Ciptaker ini itu penting. Kenapa? Karena nilai filosofinya itu paralel dengan maksud penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tetapi ada tetapinya. Karena sosialisasi dan transparansinya belum maksimal, terjadi apa? Terjadi distrust antara stakeholder publik dengan pengelola proses undang-undang itu. Tetapi karena kita punya komunikasi Pancasila dan kita yakin Pancasila dari Indonesia untuk dunia, seperti Adina bilang, nggak usah repot-repot cari teori-teori baru, ya kan? Mari kita masuk kepada era komunikasi Pancasila,
seluruh orang jangan terlalu tegang, jangan terlalu kaku dengan jabatan dan kekuasaannya, Iya. karena itu sifatnya tidak permanen, akan ada siklusnya. Mari kita tempatkan sesama anak bangsa itu adalah apa? Komunitas yang lahir di bumi yang sama, di bumi Nusantara, untuk mengawal jalannya cita-cita Pancasila sebaik-baiknya untuk anak cucu kita di kemudian hari. Apapun keputusan hari ini harus juga menjangkau kepentingan anak cucu di kemudian hari. Apapun konsekuensi yang Nah, kalau misalkan ada dalam undang-undang ini, Bang Dodi, yang misalkan ada aspek negatifnya, omnibus ciptaker ini ada sisi negatifnya, bagaimana Bang Dodi untuk pesannya untuk pemerintah gitu? Iya, Kalau ada sisi positifnya, negatifnya. Saya yakin pemerintah harus kita hormati, Iya. punya nilai-nilai strategis, Iya. nilai-nilai perjuangan yang sesuai dengan konstitusi. Tapi pemerintah juga punya keputusan-keputusan yang sifatnya taktis, Iya. dalam rangka konsolidasi energi untuk mensejahterakan rakyat banyak. Berikanlah ruangan itu kepada pemerintah untuk menunjukkan dan mewujudkan cita-cita mulia itu. Ketika ada pasal atau ayat yang terasa kontroversi, hukum bisa menjelaskan itu dan menyelesaikannya, misalnya judicial review, dan ikut bersama-sama mengawal aturan implementasi. Kalaupun dua komponen jalur tadi tidak memberikan nilai yang sempurna, mari kita susun pembaharuan dari tindakan-tindakan bersamanya dengan cara komunikasi Pancasila. Jadi jangan ada kalimat ini kiamat, ini titik, tidak, ini koma. Yang penting sila Pancasilanya diwujudkan dengan sepenuh hati. Begitu Adinda, dan terima kasih atas kesempatan yang berharga ini. Baik, terima kasih Bang Dodi, ilmunya sangat bermanfaat diskusi kita pada malam hari ini. Jadi kalau kemarin kita membahas dari sisi-sisi negatifnya, teori-teori lain tentang memandang terkait dengan undang-undang omnibus ciptaker ini, kali ini pada kesempatan kali ini hadir Bang Dodi sebagai Direktur Klinik Pancasila menjelaskan dari sisi Pancasila bahwa memang mari kita komunikasi Pancasila secara baik ya untuk menyelesaikan persoalan ini. Jadi memang dari pemerintah juga, dari masyarakat harus ada keterbukaan. Pemerintah juga tidak semena-mena bahwa itu hanya karena kekuasaan pemerintah misalkan, atau dari kekuasaan DPR, tapi dari kekuasaan itu dimanfaatkan secara baik dan ada transparansi di tengah masyarakat ya. Semoga bermanfaat diskusi pada malam hari ini, pada kesempatan ini. Terima kasih Bang Dodi, sekali lagi kita akan berbincang-bincang dengan tema-tema lain. Saya menanti pikiran-pikiran Bang Dodi di tanggal 10 November Hari Pahlawan Bang Dodi. Terima kasih. Iya, makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.